Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara tentang bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini dipanggil untuk mewartakan Injil. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius. Ia adalah seorang imam dan misionaris hebat. Ia menghayati benar perutusan yang dikatakan Yesus, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Kita patut bersyukur karena Santo Fransiskus Xaverius sampai mewartakan Injil ke Indonesia. Iman dan pelayanannya meyakinkan kita bahwa Tuhan selalu menyertai dan membekali setiap orang yang diutusnya. Ada sebuah pertanyaan yang mempengaruhi hidupnya, dan inilah yang memotivasinya untuk menjadi pewarta Injil yang ulung. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia namun kehilangan jiwanya? Pertanyaan ini sungguh mempengaruhi sikapnya yang mengilhami jalan hidupnya, sehingga dia berani mengabdikan seluruh hidupnya sebagai seorang abdi Allah bagi penyebaran Injil dan pembangunan kerajaan Allah di dunia. Merenungkan semangat Santo Fransiskus Xaverius, kita diingatkan akan tugas pewartaan yang melekat pada diri kita sebagai orang Kristiani. Pewartaan ini dapat dijalankan dimanapun kita berada. Kita mewartakan Kristus dalam kata dan perbuatan, dalam perilaku dan pola pikir, dalam relasi dan komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Apapun modelnya, tuntutan dasar tetap sama. Kita perlu mengenal Kristus secara mendalam. Orang hanya bisa meyakinkan orang lain tentang keselamatan kalau ia tahu apa artinya keselamatan. Jika ia tidak pernah berdoa, ia tidak mungkin bisa membuktikan doa itu penting. Misi Yesus yang kita dengar hari ini tidak hanya ditujukan kepada para murid, tapi juga kepada kita yang saat ini sedang berjuang menjadi guru, sedang berjuang menjadi orang tua, sedang berjuang menjadi pemimpin atau religius. Misi diutus ke penjuru dunia bisa kita maknai sebagai misi untuk membuka pikiran dan hati dalam terang dan wawasan yang baru. Saudara yang terkasih, sebelum terangkat ke surga, Yesus menyampaikan amanatnya yang terakhir. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Amanat ini merupakan penyerahan tongkat misi kepada para muridnya, termasuk kita yang telah mendapat tugas kenabian sewaktu kita dibaptis. Kalau kita mau menerima tongkat yang diserahkan ini, kita menjadi murid yang memiliki semangat misioner. Hal ini berarti, jikalau kita menjadi seorang Kristiani, tidaklah cukup
kita hidup baik dan mencari selamat untuk diri kita sendiri. Tapi kita harus menjadi saksi iman agar semakin banyak orang dapat menerima kabar sukacita dan mengalami belas kasihan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.